Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurila Zahra dengan NIM 22080302020. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembiayaan musyarakah. Nah, di sini pembahasan yang pertama ada definisi dan penggunaan transaksi musyarakah, yang kedua ketentuan syar'i, yang ketiga rukun transaksi musyarakah, yang keempat pengawasan syariah transaksi musyarakah, yang kelima alur transaksi musyarakah, yang keenam teknis perhitungan dan perjurnalan transaksi musyarakah, lalu penyajian transaksi musyarakah, yang terakhir pengungkapan transaksi musyarakah. Ada definisi dan penggunaan transaksi musyarakah. Nah, syirkah ini adalah dalam artian pencampuran atau interaksi. Lalu dalam IAI dalam PSAK nomor 106, musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, ketentuan syar'i, Fatwa DSN nomor 08/DSN MUI _4 2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab kabul. Ketentuan tentang pihak yang bertransaksi, objek akad bermusyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Lalu transaksi musyarakah secara syar'i ada dua, yaitu musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Yang kedua ada musyarakah akad atau syirkatul uqud. Nah, berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas yang pertama, musyarakah inan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih dalam investasi atau bisnis di mana masing-masing pihak menyetorkan modal dan berbagai keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan. Lalu ada musyarakah abdan, bentuk kerjasama dalam investasi di mana dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal mereka dalam sebuah usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Lalu musyarakah wujuh, bentuk kerjasama investasi di mana pihak-pihak yang terlibat menggunakan aset atau kemampuan mereka atau wujuh untuk berkontribusi dalam usaha. Yang terakhir ada musyarakah mufawadoh, bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk menyatukan modal dan berinvestasi dalam sebuah usaha dengan tujuan berbagai keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi ada transaktor. Transaktor adalah pihak atau individu yang terlibat dalam suatu transaksi, baik itu dalam konteks jual beli, investasi, atau kerjasama bisnis lainnya. Lalu ada objek musyarakah, ini ada tiga, ada modal, kerja, dan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya ada ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Nah, ijab qabul ini adalah dua elemen penting dalam transaksi yang mengidentifikasi persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks pernikahan atau kontrak bisnis. Yang pertama ada ijab, merupakan pernyataan yang atau tawaran yang dibuat oleh salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada qabul, merupakan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain terhadap tawaran yang diajukan. Nah, kedua elemen ini harus dilakukan secara jelas dan tegas, secara dalam keadaan bebas dari paksaan agar transaksi atau ini dianggap sah. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi musyarakah. Pengawasan syariah secara periodik oleh DPS berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BI dilakukan untuk yang pertama, meliputi apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan
oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan, adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya di sini ada alur transaksi musyarakah. Nah, alur transaksi musyarakah ini yang pertama, pengajuan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Lalu yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, membagi hasil usaha. Nah, ini keuntungan sesuai nisbah, lalu kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Yang keempat, penerimaan porsi laba. Yang kelima, menerima kembali modal. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Nah, pada tanggal 2 Februari 20 XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras. Dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyeknya ada 80 juta rupiah, kontribusi banknya 60 juta rupiah. Ini pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta rupiah dilakukan pada tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Nah, kontribusi Bu Nasibah ini 20 juta rupiah. Nisbah bagi hasilnya Bu Nasibah 75% dan BMS-nya 25%. Periodenya 6 bulan. Biaya administrasinya itu 600.000 dari 1% dari pembiayaan bank. Lalu objek bagi hasilnya, laba brutonya ini selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Nah, skema pelaporan dan pembayaran porsi banknya setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA ini. Skema pelunasan pokoknya musyarakah permanen dikurangi dilunasi pada saat akad terakhir tanggal 2 Agustus 20 XA. Selanjutnya ada penyajian transaksi musyarakah. Yang pertama ini ada pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, ada cadangan kerugian, penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan musyarakah. Lalu ada pengungkapan transaksi musyarakah. Yang pertama ini, rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif, dan mitra aktif. Yang kedua ada klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang terakhir ada jumlah dan presentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.